1 gelombang kedua tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Alfrida Buli, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022, bidang studi akuntansi dan keuangan di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NIM 229030495063. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 pada mata pelajaran mengoperasikan aplikasi pengolah angka dengan materi rumus absolut, semi absolut, dan fungsi logika. Berikut adalah video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran serta koreksi dari Bapak Ibu penguji agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih baik. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya. Jadi hari ini kita akan mulai pembelajaran. Namun sebelumnya saya tengok di luar. Semua sudah di ruangan? Oke, baik. Kita akan memulai pembelajaran. Kita dalam doa. Eli, silakan. Ya, jadi kita sudah di ruangan yang baru, tetapi ingat komputer yang kita gunakan dan arus yang mengalir di tengah-tengah kita itu masih tetap sama ya. Jadi kembali ingatkan bahwa tetap berhati-hati, jangan sampai kakinya kena strum, tangannya sembarang pegang ya, jangan ya. Oke, baik. Nah, 15 orang. Satu orang kemana? Sakit. Atas nama siapa? Fatma. Iya, Fatma sakit ya. Iya, tadi malam juga sempat chat. Katanya kakinya terluka, jadi tidak sempat mengikuti pelajaran hari ini. Jadi yang 15 orang ini hadir, sehat semuanya? Sehat. Iya, baik. Iya, jadi kalau dalam pembelajaran kita harus tetap menjaga. Ya, jadi saya mau mengetes dulu konsentrasinya. Bisa ya? Nah, kalau ibu mengatakan selamat pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau ibu mengatakan selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau saya mengatakan selamat sore, tepuk tangan 3 kali. Bisa? Bisa. Tambahan lagi. Untuk selamat malam, kita akan menggunakan ketuk angin. Bisa? Bisa. Oke, kita cek dulu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oh iya, semuanya masih konsentrasi ya. Oke. Mari kita menyanyikanlah salah satu lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Di pertemuan 2 minggu lalu, ibu ingat itu ibu kasih materi tentang fungsi statistik. Nah, kira-kira masih ada yang ingat fungsi statistik? Apa-apa saja yang ada dalam fungsi statistik? Siapa yang bisa kasih contoh? Ya, sum, apa lagi? Average itu untuk mencari rata. Ya, kalau sum itu untuk menjumlahkan ya. Kalau average itu untuk mencari rata-rata. Masih ada lagi? Apa kira-kira? Fungsi? Ya,
absolut, semi absolut, dan dialoga. Ya, berarti masih ingat ya, Ibu sudah pelajari di minggu yang lalu. Guru mencari materinya tentang absolut, semi absolut, dan fungsi logika. Nah, dari materi yang kalian cari, kira-kira apa yang kalian pahami tentang logika? Secara umumnya, gambaran umumnya tentang logika. Coba, siapa yang bisa wakil temannya? Nelly mungkin bisa? Apa itu logika? Untuk menghitung atau menentukan nilai suatu pernyataan dengan menggunakan logika benar atau salah. Iya, benar sekali. Jadi, logika itu untuk menentukan sebuah jawaban dari logika. Jadi, materi kita hari ini adalah fungsi absolut, semi absolut, dan logika. Nah, ada pun tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama, yaitu menguraikan pengertian rumus absolut, semi absolut, dan fungsi logika dengan tepat. Ya, ingat, dengan tepat. Lalu kemudian yang kedua, menguraikan jenis-jenis fungsi logika dengan tepat. Karena di dalam fungsi logika itu ada beberapa jenis fungsinya atau jenis-jenis rumusnya, ya. Dan yang terakhir adalah mempraktekkan rumus absolut, semi absolut, dan fungsi logika dengan benar. Iya, jadi pembelajaran kita kali ini sebentar Ibu akan menampilkan video. Dan Ibu berharap video yang Ibu tampilkan sebentar itu karena berisi materinya tentang tujuan pembelajaran kita, tentang materi, pokok materi kita hari ini, yaitu absolut, semi absolut, dan logika. Dan Ibu berharap semua diperhatikan, dicatat yang penting, karena sebentar Ibu akan bagi kelompok. Ada tugas yang akan Ibu berikan berupa SKPD, akan dikerjakan secara berkelompok. Kemudian setelah selesai nanti akan selalu seperti itu ya, selalu dipresentasikan. Jadi hasil pekerjaan kelompoknya akan dipresentasikan. Nah, ada dua jenis soal yang akan Ibu berikan sebentar. Yang pertama tentang uji pengetahuannya, itu berupa uraian-uraian biasanya. Lalu yang kedua berupa praktek. Iya. Jadi kemungkinan sebentar kita akan uji pengetahuan dulu. Kalian akan mengerjakan soalnya dulu, lalu mengerjakan prakteknya. Iya. Bisa ya? Materi pertama yang akan kita bahas pada video ini yaitu rumus semi absolut. Anak-anak ingat gak sih sebenarnya pada materi-materi sebelumnya kalian itu sudah mengenal bahkan menggunakan rumus absolut. Nah, ternyata ada juga loh rumus semi absolut. Rumus semi absolut itu adalah rumus yang ditulis dengan tanda dolar di depan baris atau kolom. Jadi kalau rumus absolut itu untuk membuat rumus itu tetap sama walaupun di copy, sedangkan semi absolut itu tetap sama, cuma ada yang berubah antara baris atau kolomnya tergantung penggunaan simbol dolar tersebut. Contohnya, ketika kalian ingin menghitung suatu data, tetapi data tersebut kalian menginginkan berada pada kolom yang sama, tetapi barisnya itu menyesuaikan tempat sel yang di copy, maka akan menggunakan rumus semi absolut ini. Sekarang kalian coba simak tabel tersebut. Pada sel B5 terdapat rumus A5 semi absolut dikali B4 semi absolut. Nah, simbol dolar yang terdapat sebelum huruf A itu menunjukkan bahwa yang diabsolutkan adalah A-nya. A itu menunjukkan kolom. Maka ketika sel di copy, kolom A itu akan tetap di A, tapi barisnya itu berubah. Kadang barisnya di 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Sedangkan di sel B4 dolarnya itu berada di sebelum angka 4. 4 itu menunjukkan baris. Jadi ketika sel itu di copy, maka barisnya tetap namun kolomnya yang berubah. Jadi ketika di copy ke samping, maka D-nya berubah jadi C, D, E, dan seterusnya. Pada contoh tersebut, tanda dolar diletakkan di depan kolom A atau dengan tekan F4 sebanyak 3 kali sehingga tanda dolar menjadi dolar A5. Sementara tanda dolar di depan baris 4 dan tekan F4 sebanyak 2 kali sehingga dolar menjadi B dolar 4.
Hasil pada sel B5 dapat disalin ke seluruh kolom dengan menggunakan mouse, yaitu pertama klik sel B5, lalu klik pojok kanan bawah, tarik ke samping kanan hingga sel E5, lalu tarik kembali ke bawah hingga sel E14. Maka tampilan akan seperti gambar di samping. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan contoh penggunaan rumus demi absolut pada Microsoft Excel. Di sini Ibu sudah memiliki data yaitu tabel daftar harga barang. Terdiri dari beberapa kolom, yaitu kolom jumlah barang dan kolom jenis barangnya beserta harga satuannya ya. Oke, sekarang kita akan mengetahui berapa sih nilai ketika kita menjual 5 buah pulpen dengan harga satuan 4.500. Kita akan menggunakan rumus semi absolut. Oke, jangan lupa ketikkan sama dengan untuk memasukkan rumus. Sama dengan, terus yang dikalikan itu adalah sel A5, sel B4 kan, maka kita klik sel A5. Jangan lupa, karena kita ingin mengabsolutkan, tujuan untuk mengabsolutkan sel A5 ini adalah ketika nanti kita copy rumusnya ke bawah, maka ini akan otomatis berubah. Jadi kalau misalkan kita isinya B6, maka nanti selnya A6. Terus isi sel B7, maka selnya ada sel A7, seperti itu. Nah, sekarang kita ketikkan tombol pada keyboard yaitu F4 sebanyak 3 kali untuk membuat tombol simbol. Simbol dolarnya ada di belakang huruf A ya. Perhatikan, Ibu tekan 1 kali, dolarnya ada 2 kali, dolarnya ada di depan huruf A, dan 3 kali dolarnya ada di belakang huruf A. Nah, untuk yang baris, maka dolarnya kita tempatkan di sebelum huruf A atau di belakang huruf A. Yang kedua yaitu kita ketikkan simbol untuk pengali adalah ini ya, bintang. Nah, sekarang untuk sel yang keduanya yaitu sel B4. Sel B4 ini adalah kita akan mensemi-absolutkan sel B4 ini supaya nanti ketika rumusnya digeser ke samping, maka harganya akan mengikuti kolomnya. Jadi misalkan kita geser ke kolom C, maka harga yang akan mengalihkan adalah harga yang di kolom C, yaitu kolom C4. Jadi ketika kita mengabsolutkan sel B4 ini, ketika kita mensemi-absolutkan sel B4 ini, maka nanti ketika kita geser ke samping, rumusnya itu akan menyesuaikan dengan harga sesuai dengan kolomnya. Oke. Nah, tapi simbol dolarnya kita tempatkan setelah huruf D atau di depan huruf D. Nah, caranya adalah dengan menekan tombol F4 sebanyak 2 kali. 1, 2. Ya, ingat ya. Jadi kalau mau di belakang kita tekan tombol F4-nya 3 kali, kalau di depan tekan tombol F4-nya 2 kali. Sekarang kita enter. Nah, seperti yang aku bilang, ketika kita sudah mensemi selamat pagi untuk semua. Mohon kepada semua prajurit Tegal dan sahabat Tegal sudah segera berkumpul di lapangan upacara. Kepada prajurit Tegal dan sahabat Tegal sudah segera berkumpul di lapangan upacara. Nah, siswa yang masih dengar, sebelum Tegal dan sahabat Tegal yang masih ada pula sudah segera menuju ke lapangan upacara. Terima kasih. tapi harganya tetap yang B4 gitu. Jadi ketika kita copy ke bawah, maka simbol dolar yang ada di depan huruf B ini tidak akan mengubah posisi pengalinya gitu. Jadi tetap berada di sel B4. Sedangkan kalau kita tempatkan dolarnya di belakang huruf A, ketika kita copy ke bawah, maka ini akan menyesuaikan dari tempat kita mengcopy rumus gitu. Nih, ini kan tadi ya B6, berarti sel A6, kalinya B4, terus sel B7, A7, B4, seperti itu. Nah, sekarang Ibu contohkan ketika kita mengcopy rumusnya ke samping. Nah, ini kan sudah sampai bawah nih, langsung aja kita blok, terus kita copy ke samping. Nah, ini akan menyesuaikan. Jadi kita tinggal memasukkan 1 kali lagi
Nah, dari video yang pertama tadi itu, sangat mudah kan? Berapa kolom di situ? Yang akan kita cari nilainya tadi berapa? Ada 4, ya? Yang dicari ada 4. Tetapi dalam mengerjakan ini hanya butuh berapa? Ini. Iya, coba kalau kita cari per kolomnya, pasti lama, kan? Nah, kalau ini sudah dapat nilainya, pertama langsung copy ke bawah, copy ke samping. Nah, itu adalah keunggulan dari kita menggunakan aplikasi dengan bantuan rumus semi absolut dan absolut, ya. Oke, kita lanjut. Perhatikan lagi. Saya buktikan ya. Oke, untuk yang dolarnya ada di depan, maka berubahnya ketika selnya kita apa ya? Tidak akan berubah meskipun digeser ke samping. Jadi ini yang di depan itu untuk baris, nih untuk 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau yang di depan huruf, maka untuk kolom B, C, D, E. Jadi ketika di copy, C ini akan berubah jadi D dan berubah jadi E. Kalau yang A ini, Ya. Misalnya kita diperhadapkan dengan ini awalnya kosong ya ceritanya, ya. Awalnya kosong. Ini tadi Ibu sudah kerja menggunakan fungsi-fungsi yang sudah dicontohkan di video tadi, meskipun menggunakan soal yang berbeda. Nah, ini yang Ibu sudah jelaskan di awal. Ini rata-rata adalah fungsi dari statistik. Nah, ini yang dijelaskan tadi bahwa ada hubungan dari materi yang lalu dengan materi yang sekarang. Ya, jadi tetap kita gunakan ya. Kita contohkan di sini. Amalia. Ada tulis seperti sini. Amalia, Amanda, Anton, Cika, Ciko, Joy, Jessica, Putra, Putri, dan Reza. Masing-masing berada di lainnya. Ini adalah data awalnya. 4 kolom ini adalah data awalnya. 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita akan mencari rata-ratanya menggunakan fungsi average. Ya, mencari nilai rata-rata. Ada yang masih ingat fungsi rata-ratanya bagaimana? Sama dengan average. Lalu kemudian, ya, klik nilai akan rata-ratakan ya. Blok nilai. Nah, dari video yang sudah ditampilkan di atas, ada 3 jenis fungsi dan contohnya yang sudah ditampilkan. Nah, menurut anak-anak sekalian, fungsi absolut, semi absolut, dan logika ini susah atau tidak? Gampangnya? Ya, jadi kira-kira kalau Ibu kasih soalnya sudah bisa dikerjakan? Yakin? Tidak ada lagi yang mau bertanya tentang materi kita hari ini? Tidak ada yang perlu dipertanyakan? Masih ada yang kurang dipahami dari video tadi? Tidak. Kita akan ulang kalau masih ada yang belum paham. Kita akan ulang di bagian yang tidak dipahami. Semua paham? Oke. Kalau semua sudah paham, apa itu fungsi absolut? Jangan malu-malu. Nah, coba siapa yang bisa? Siapa yang sebut tadi? Nah, siapa yang bisa fungsi absolut? Coba. Ya, silakan Tiara. Rumus absolut akan tetap sama walaupun disalin atau dikopi ke sel manapun. Ya, jadi itu adalah fungsi
Ya, silakan dikerjakan. Gunakan segala sumber yang kalian punya ya. Bisa lihat juga sertifikat kalau ada yang belum pahami. Nah, bisa juga mau mengulang video kalau misalnya ada yang belum tadi. Nah, setelah mengerjakan pengetahuannya, silakan kerjakan prakteknya. Nah, tapi kasih selesai dulu yang pengetahuannya ya, baru lanjut di prakteknya. Silakan dikerjakan. Ya, jadi dalam proses mengerjakan LKPD-nya ini, silakan gunakan sumber-sumber yang ada. Maksudnya, silakan gunakan jam tahu di catatannya, boleh juga saksi yang ada datanya, ya, yang ada data internetnya ya, boleh saksi. Kemudian dikerjakan secara berkelompok. Silakan bagi ini tugas. Ya. Mengerjakan panggilan kepada siswa kelas pusat B atas nama Henrianto. Mengulang video kalau misalnya ada yang belum tadi. Nah, setelah mengerjakan pengetahuannya, silakan kerjakan prakteknya. Nah, tapi kasih selesai dulu yang pengetahuannya ya, baru lanjut di prakteknya. Silakan dikerjakan. Atau ada yang kurang paham tentang soalnya? Ada yang kurang paham? Paham? Ya, lanjut ya. Oke, silakan.
Semi absolut adalah rumus yang ditulis dengan tanda dolar di depan baris atau kolom. Absolut adalah rumus yang nilainya akan tetap sama walaupun disalin atau dikopi. Logika adalah untuk menghitung atau menentukan nilai suatu pernyataan dengan menggunakan logika benar atau salah. Terima kasih. Ya, demikian hasil pemaparan kelompok 1. Ada yang mau tambahkan atau ada yang mau ditanyakan? Kelompok lain? Ada? Ada yang kurang dari kelompok 1? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, dilanjutkan dengan memaparkan bagaimana menggunakan fungsi N dari soal yang kalian sudah kerjakan. Coba diperhatikan semua. Kalau ada kekeliruan dari kelompok 1, silakan ditanggapi ya. Coba perhatikan yang fungsi N. Fungsi N kami dapat dari kami bagi dengan sama dengan if, kemudian dalam kurung N, kemudian kami ketik nilai pertama, kemudian nilai kedua dan nilai ketiga lebih besar dari 0, titik dan pakai titik makanya lulus atau tidak lulus. Nah, hasilnya seperti di depan. Yang pertama tidak lulus, yang kedua lulus, yang ketiga dan keempat tidak lulus. Semua sama? Sama. 2. Komputer yang mana kelompok 2? Oke. Tuliskan jenis-jenis fungsi logika yang Anda ketahui. Berikut beberapa jenis logika. Sekeras coba semuanya supaya teman di belakang bisa dengar. Berikut beberapa jenis logika. Ada if, and, or, not, dan true. Jadi dari kelima jenis yang sudah disampaikan kelompok 2 tadi, ada yang kurang atau ada yang lebih? Ada yang mau menambahkan? Ada. Ya, silakan kelompok 3. Fungsi inferior dan fungsi non. Ya, ada fungsi non ya, non inferior. Ya. Kira-kira kelompok 3 bisa jelaskan 2 fungsi yang bisa ditambahkan oleh kelompok 2? Fungsi apa tadi? Dan semua kelompok ya, karena pasti kebanyakan ada 5 jenis. Nah, yang disampaikan kelompok 3 tadi itu ada tambahan 2. Coba diperhatikan semua. Ada fungsi? Ya, bisa dijelaskan? Oh iya. Jadi maksud dari kelompok 3 itu adalah fungsi if, error, dan fungsi non. Iya, jadi if error itu ketika dia kalau kita itu mencari lalu kemudian kita ketikkan rumusnya masuk, kita enter lalu itu akan memberikan masukan untuk kegiatan kita hari ini. Jadi masukan dari Ibu untuk kegiatan hari ini, Ibu melihat bahwa kalian semua tadi hanya memperhatikan dan hanya beberapa yang mencatat materi yang ditampilkan, mencatat tulisan dan materi yang ditampilkan, sehingga pada saat mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan lupa lagi. Iya, tetapi Ibu berharap kedepannya tidak ada yang bisa lupa lagi ya. Dan pada saat pengerjaannya semua bekerja sama dengan baik. Itu Ibu apresiasi karena sudah terjalin hubungan yang baik, tidak ada lagi sekat-sekat. Ini bukan teman saya tidak mau bekerja sama dengan ini karena bukan teman saya. Iya, itu Ibu berterima kasih untuk itu. Jadi Ibu berharap ke depannya hubungan ini, kerja sama ini, kerja kelompok ini akan terus dibina ya. Jangan ada yang membeda-bedakan di antara satu dengan yang lain. Nah, kalau tidak ada lagi yang kita tanyakan, mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Untuk semi absolut itu apa tadi perbedaannya dengan absolut? Kalau absolut itu simbol dolarnya 1. Semi absolut simbol dolarnya 2. Dan hasilnya bisa dikopi ke mana-mana. Tetapi dia Ibu akan kumpulkan LKPD-nya kembali. Silakan kumpulkan dari depan hasil pekerjaan yang dinilai. Cepat-cepat kumpulkan di depan. Kelompok 1 silakan. Cepat.
mengunci salah satu baris atau kolom. Iya. Jadi sama-sama bisa dikopikan kemana-mana, hanya yang membedakan kalau absolut itu dia hanya dikunci pada satu sel atau baris tertentu. Jadi hari ini kita sudah memenuhi tujuan pembelajaran kita tadi. Yang pertama mendeskripsikan pengertian dari absolut dengan logika, lalu kemudian sudah menguraikan jenis-jenis dari fungsi logika, dan yang terakhir sudah mempraktekkan. Ya, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita sudah terpenuhi. Dan di minggu depan kita akan masuk di materi yang baru, yaitu fungsi tabel dan grafik. Iya, jadi anak-anak sekalian silakan cari materinya fungsi tabel dan grafik di rumah untuk kita bahas di pertemuan berikutnya. Plus ada kelasnya ya, plus tugas yang tadi yang terakhir di nomor 2 terakhir. UTS-nya matikan komputernya, shutdown-nya dari komputernya, bereskan alat-alatnya semua, shutdown. Sudah ya? Oke, ingat minggu depan kita akan belajar tentang fungsi yang penting kita dalam doa. Oke, kami dan sepanjang pembelajaran kami pada hari ini. Terima kasih yang akan kami pelajari pada saat ini. Kami dapat melakukannya untuk masa depan. Dalam menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.